Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sentiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya yang tak terhitung jumlahnya. Kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Ketiga kalinya hadirnya saya di sini ingin menyampaikan sedikit kultum yang saya beri judul bersyukur. Sebelumnya, apa itu bersyukur? Bersyukur adalah cara kita menghargai nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan susah maupun senang. Bersyukur ada 3 hal. Yang pertama, bersyukur menggunakan hati, yaitu dengan kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersyukur menggunakan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin ataupun pujian-pujian lainnya yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan kita memanfaatkan semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik. Di sini saya ingin mengambil sebuah kisah dari seorang perawi hadis yang bernama Abdullah bin Zaid al-Jurmi, atau yang biasa kita panggil dengan panggilan Abu Kilabah. Pada suatu ketika, ada seorang prajurit dari Bani Umayyah tersesat di tengah gurun pasir. Ia tak tahu harus pergi kemana, sedangkan ia juga kehabisan air. Setelah berjalan cukup lama, ia melihat ada sebuah tenda. Dengan cepat, ia menghampiri tenda tersebut. Lalu saat membuka tenda tersebut, ia terkejut karena ada orang di dalamnya. Seseorang tersebut memiliki keterbatasan. Ia buta, tidak memiliki tangan, serta tidak memiliki kaki. Lalu prajurit tadi bertanya kepada seseorang itu, "Siapakah engkau?" Lalu orang tersebut menjawab, "Namaku adalah Abu Kilabah." Lalu prajurit tadi bertanya lagi kepada Abu Kilabah, "Dengan siapa engkau tinggal?" Lalu Abu Kilabah menjawab, "Aku tinggal bersama putriku. Ia biasanya menyuapiku, namun dalam beberapa waktu ini aku tidak mendapatinya menyuapiku. Dan aku mengkhawatirkan hal itu. Bisakah kau membantuku untuk mencarikan putriku?" Lalu prajurit tadi mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Abu Kilabah. Lalu prajurit tadi pergi keluar untuk mencari putri dari Abu Kilabah. Saat dalam perjalanan, dari kejauhan ia melihat seekor singa yang sedang memakan sesuatu. Prajurit tadi pun penasaran. Lalu ia memberanikan diri untuk mendekati singa tersebut. Betapa terkejutnya prajurit tadi, karena yang dimakan oleh singa tersebut adalah seorang manusia. Lalu prajurit tersebut pun menyadari bahwa yang dimakan oleh singa tersebut adalah putri dari Abu Kilabah. Ia bingung bagaimana harus mengatakannya kepada Abu Kilabah. Tapi mau tak mau ia harus tetap mengatakannya. Saat prajurit tersebut kembali ke tenda dan menceritakan apa yang dia lihat selama perjalanan, Abu Kilabah pun menangis. Namun
ia tetap mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Prajurit tadi pun terkejut, lalu bertanya kepada Abu Kilabah. Lalu Abu Kilabah pun menjawab, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengambil nyawanya terlebih dahulu sehingga ia tidak melihatku mati dan terlantar sendirian. Prajurit tersebut pun heran dengan apa yang dikatakan oleh Abu Kilabah. Lalu tak lama kemudian Abu Kilabah mengucapkan kalimat syahadat dan meninggal di tempat tersebut. Lalu tak lama kemudian ada beberapa pasukan dari kerajaan datang menghampiri tenda tersebut. Lalu saat mereka masuk ke dalam tenda tersebut, mereka terkejut karena melihat ada mayat Abu Kilabah tergeletak di lantai. Dengan cepat mereka menghampiri mayat tersebut lalu mencium mayat dari Abu Kilabah. Prajurit tadi pun heran kenapa mereka menciumi orang yang sudah meninggal. Lalu prajurit tadi bertanya kepada salah seorang pasukan, kenapa kalian menciumi orang yang sudah meninggal? Lalu salah seorang dari pasukan tadi menjawab, apakah kamu tidak tahu siapa dia? Dia adalah sahabat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami datang ke sini karena ingin menjadikannya seorang pemimpin. Dari kisah tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus sentiasa bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Dan Allah juga telah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ketika Tuhanmu telah memaklumkan, la in syakartum, dan jika kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat itu. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa jika kita bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menambah nikmat tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika kita kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka tunggu saja sampai Allah mengambil semua nikmat itu dari kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.